Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di serial video tutorial pemrograman Android 3. Seperti sudah saya janjikan bahwa kita akan melanjutkan materi kita dengan topik set preference ya. Jadi pada video tutorial sebelumnya kita sudah membahas secara general ya jenis-jenis media penyimpanan. Mulai dari set preference sampai penyimpanan database server menggunakan network connection. Nah, pada video tutorial kali ini kita akan memfokuskan pada satu jenis media penyimpanan saja, yaitu set preference. Nah, tapi sebelum itu teman-teman saya perlu sampaikan dulu nih ya, bahwa video kali ini hanya berisi teori. Ya, jadi tahapan-tahapan yang berisi tentang apa itu set preference, bagaimana cara kita menggunakannya, hal-hal penting apa saja yang perlu kita ketahui, tanpa melakukan proses praktikum. Nah, nanti setelah itu baru akan ada video lagi yang akan lebih memberikan pemahaman kepada kita bagaimana cara mengimplementasikan set preference dalam sebuah praktikum menggunakan Android Studio. Jadi, video kali ini teman-teman saya harap bisa menyaksikan dengan lebih seksama tentang poin-poin apa saja yang teman-teman harus perhatikan. Baik, sebelum ke materi, ritualnya selalu gitu saya harus menyampaikan course description. Course description-nya apa ya teman-teman? Ya tentu tadi seperti yang sudah saya singgung, kita mempelajari teknik penyimpanan dan merestore data. Jadi selain menyimpan, merestore juga dengan menggunakan set preference. Jadi ini adalah materi kita ya. Dan tujuannya apa? Tujuannya atau objektifnya adalah tentu teman-teman mampu nanti mengimplementasikan teknik penyimpanan menggunakan set preference. Dan tujuan ini teman-teman benar-benar harus upayakan tercapai. Nah, bagaimana caranya? Ya, teman-teman pelajari video ini dan mengakses video praktikumnya dan mencoba praktikumnya secara mandiri sampai teman-teman berhasil. Nah, ketika sudah berhasil, barulah teman-teman bisa dikatakan sudah tercapai objektifnya. Gitu ya. Kita lanjut ya. Oke, pendahuluan. Ini saya sekedar menjelaskan ulang ya di video sebelumnya sudah pernah saya singgung, tapi akan saya singgung lagi agar teman-teman bisa lebih lebih paham gitu ya, mereview lagi, siapa tahu ada yang udah lupa gitu ya. Nah, set preference itu sebenarnya teknik penyimpanan data yang menggunakan internal, secara internal. Dan data yang bisa disimpan hanya data-data yang sifatnya primitif, yang sederhana, seperti tipe data string, double, integer, boolean. Jadi sekali lagi kata kuncinya adalah hanya bisa menyimpan data yang sederhana, primitif, tidak bisa data yang kompleks gitu ya. Lalu set preference ini menggunakan pasangan-pasangan nih. Jadi menggunakan format pasangan data yaitu key dan value. Jadi dia berpasangan, ada key, ada value-nya. Contohnya begini. Key-nya misalkan adalah merek. Key-nya merek gitu ya. Dan value-nya adalah misalkan Asus atau HP gitu ya, dan lain sebagainya. Contoh lain, key-nya adalah misalkan color dan value-nya adalah red atau blue gitu ya. Sehingga praktis karena dia berupa pasangan-pasangan data hanya key dan value gitu ya. Maka praktis data yang bisa disimpan adalah data-data yang sederhana. Yang formatnya juga seperti itu, key dan value gitu ya. Pasangan-pasangan seperti itu. Sehingga jika teman-teman menginginkan untuk dapat menyimpan data yang lebih kompleks, ya, kita perlu mempertimbangkan metode atau teknik penyimpanan lain. Tidak bisa menggunakan set preference ya. Kita bisa menggunakan alternatif lainnya seperti Firebase atau SQLite database atau misalkan juga database server menggunakan network connection. Oke. Nah, sekarang kita akan lebih masuk lagi ke lebih detail nih. Bagaimana apa saja gitu ya yang perlu kita perhatikan setiap kita akan memulai menggunakan set preference. Yang pertama, kita perlu ketahui bahwa setiap kali kita ingin menggunakan set preference, Android Studio sudah menyediakan sebuah API yang memudahkan kita dalam mengimplementasikan teknik penyimpanan ini. Nama API-nya apa? Nama API-nya set preference. Jadi nama API-nya set preference API. Gitu. Jadi nama API-nya sesuai dengan nama teknologinya. Ya, justru itu memudahkan kita dalam mengingat gitu ya. Jadi nanti di pas proses praktikum juga teman-teman akan mengetikkan tuh set preference API gitu ya.
Itu langkah yang pertama. Ingat-ingat ya. Kita harus mengakses API-nya. Set Preference API. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, setelah kita menggunakan API itu, API tersebut menyediakan sebuah metode bernama getSetPreference. Nah, metode inilah yang akan memudahkan kita untuk mengakses informasi pada set preference. Sekali lagi, jadi urutannya dari yang teratas, API-nya dulu kita siapin, lalu kita akan akses informasi di dalamnya menggunakan metode getSetPreference. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa ingat-ingat tuh ya. API, metode. API-nya namanya setPreference dan metodenya namanya getSetPreference. Mudah-mudahan nggak bosan saya ulang-ulang kayak gitu ya. Nah, getSetPreference adalah sebuah metode. Kita tahu metode itu memiliki parameter-parameter ya. getSetPreference ini juga memiliki parameter. Ada dua buah parameter. Parameter yang pertama adalah untuk kita menginputkan, mendefinisikan nama filenya, nama file dari setPreference-nya, dan parameter yang kedua digunakan untuk mendefinisikan modenya. Ya. Sekali lagi, pertama adalah API. Di dalam API ada metode getSetPreference dan getSetPreference membutuhkan dua buah parameter. Parameter yang pertama adalah nama file dan parameter yang kedua adalah modenya. Dan sekarang saya akan bahas mode. Ada dua buah mode yang ditawarkan oleh setPreference. Jadi mode itu ada di parameter kedua tadi ya. Yang pertama adalah mode private dan yang kedua adalah mode public. Tapi disarankan hanya menggunakan mode private. Ya, karena memang keperuntukannya setPreference sebenarnya itu ya. Hanya bisa diakses secara private oleh aplikasi yang membuatnya. Jika kita menginginkan bisa diakses oleh aplikasi luar, tentu kita akan mempertimbangkan teknik yang lain. Ya, bisa menggunakan content provider nantinya. Nah, tadi hal-hal awal yang perlu kita siapin. Ada API, ada metode. Dan kita juga harus paham tadi di metode itu ada dua parameter, ada modenya juga. Dan berikutnya, aktivitas berikutnya yang biasa kita akan lakukan adalah tentu menyimpan data gitu ya. Nah, ketika menyimpan data, kita akan memanggil interface yang sudah disediakan, yaitu setPreference.editor. Ya, ingat-ingat lagi nih. Setiap kali kita ingin menyimpan data, gunakanlah interface bernama setPreference.editor. Nah, di dalam interface ini memiliki dua buah metode. Memiliki metode bernama put ya, untuk merubah pasangan key dan value. Ketika kita yang menyimpan, gunakanlah metode put. Jika data string yang ingin kita simpan, maka put string. Jika data integer yang ingin kita simpan, maka put integer, dan seterusnya. Sekali lagi, ketika kita menyimpan, gunakan metode put yang disediakan oleh interface preference editor, set preference editor. Nah, setelah semuanya kita setup, setelah kita isikan nilainya antara pasangan-pasangan key dan value-nya, tentu kita ingin memutakhirkan data tersebut ya. Nah, proses pemutakhiran data itu bisa kita menggunakan metode commit atau apply ya. Nah, itu proses menyimpan data ya, menggunakan metode put dan diakhiri dengan commit. Nah, data yang sudah tersimpan ada kalanya kita ingin menampilkan kembali melalui proses biasa disebut restore gitu ya. Nah, hal yang perlu kita ingat-ingat bahwa restore ini terjadi di onCreate sebuah activity. Jadi kita implementasikan di onCreate-nya, jangan sampai lupa nih ya. Lalu menggunakan metode apa? Kita akan menggunakan metode get. Ya, kalau tadi memanipulasi itu menggunakan put, kalau ingin menampilkan atau merestore menggunakan get. Itu juga sama. Kalau datanya string berarti get string, kalau datanya integer ya get integer. Oke, itu secara singkat ya. Hal-hal yang mendasar yang perlu kita pahami tentang set preference. Nah, mungkin ini masih sebatas gambar-gambaran abstrak di benak kita gitu ya. Nah, kita akan lebih memahaminya setelah kita mengikuti praktikum. Dan praktikum itu akan kita laksanakan beberapa menit lagi gitu ya. Oke, sebaiknya video ini saya hentikan. Dan praktikumnya akan kita lakukan bersama-sama di video tutorial berikutnya. Karena itu, sampai berjumpa kembali di serial video tutorial berikutnya dalam praktikum set preference. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.